Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermila Nur Hasana, NIM 24040300087. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari resume kelompok 1 dan 4. Menjelaskan hasil dari resume kelompok 1 yang judulnya Konsep Dasar Ekonomi. Yang pertama itu ada konsep keterbatasan atau scarcity. Keterbatasan scarcity merupakan konsep dasar dalam ekonomi yang merujuk pada kondisi di mana sumber daya yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Beberapa faktor yang menyebabkan keterbatasan atau kelangkaan antara lain. Yang pertama, letak geografis. Perbedaan dalam distribusi sumber daya alam di berbagai wilayah dapat menyebabkan kelangkaan. Yang kedua, pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang. Pertumbuhan populasi yang lebih cepat dibanding dengan laju produksi dapat menyebabkan permintaan melebihi passionnya. Yang ketiga, kemampuan produksi yang rendah. Konsep keinginan dan kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan adalah segala sesuatu yang esensial dan diperlukan manusia untuk mempertahankan hidup dan mencapai kesejahteraan. Contohnya, kebutuhan primer, tersier, dan sekunder. Yang kedua, keinginan. Keinginan adalah hasrat untuk memiliki sesuatu yang tidak berdampak signifikannya terhadap kelangsungan hidup. Jika tidak terpenuhi, keinginan lebih berkaitan dengan harapan subjektif yang muncul dari pengalaman individu. Biaya keuangan atau opportunity cost. Biaya peluang adalah konsep fundamental dalam ekonomi yang merujuk pada nilai dari kesempatan terbaik yang hilang ketika seorang atau suatu entitas memilih satu alternatif dari beberapa pilihan yang tersedia. Dimensi biaya peluang adalah ada waktu, uang, sumber daya, dan kemampuan produksi. D. Konsep efisiensi. Konsep efisiensi dalam ekonomi mencangkup pada kemampuan untuk memaksimalkan output dari sumber daya yang tersedia, sehingga menghasilkan barang dan jasa dengan cara yang paling optimal. Jenis-jenis efisiensi adalah yang pertama, efisiensi produksi, yang kedua, efisiensi ekonomi, dan yang terakhir, efisiensi pasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi resume dari kelompok 4 yang berjudul Pasar Monopoli. Yang pertama, pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu struktur pasar di mana hanya terdapat atau penjual atau produsen tunggal yang menguasai seluruh pasar untuk suatu jenis barang dan jasa tertentu. Dalam pasar ini, tidak ada pesaing yang menawarkan produk substitusi yang sama atau serupa, sehingga penjual tunggal tersebut memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan dan jumlah produksi barang atau jasa yang dijual. B. Karakteristik pasar monopoli. Yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Dengan demikian, barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli di tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada dalam pasar. Yang ketiga, tidak dapat memungkinkan untuk masuk ke dalam industri. Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. Yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Bagian C. Keseimbangan pasar monopoli. Keseimbangan pasar monopoli terjadi ketika perusahaan menetapkan harga dan kualitas di mana marginal revenue sama dengan marginal cost. Bukan pada titik di mana harga sama dengan biaya marginal seperti pada pasar persaingan sempurna. Ini menyebabkan harga lebih tinggi dan produksi lebih rendah dari produksi optimal. Contohnya keseimbangan pasar monopoli. Ada beberapa poin, yaitu
Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebagai satu-satunya penyediaan listrik di Indonesia. PLN menguasai pasar industri listrik dan dapat menetapkan harga serta jumlah pasokan listrik sesuai dengan biaya marginal dan permintaan pasar, menciptakan keseimbangan monopoli. Mungkin itu saja penjelasan hasil resume dari kelompok 1 dan 4. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.